Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Ye Xing-Xing mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Ketika keduanya tiba di kasino, beberapa kuda mengikuti Ye Chen dan Ye Xingkong. Sebuah meja blackjack di tengah kasino dikelilingi oleh lingkaran orang. Seorang pria parubaya dalam setelan Armani adat membantai semua sisi, dan keripik di depan meja ditumpuk tinggi. Di sebelah pria parubaya itu ada seorang pengawal, dan pria dengan bekas luka di wajahnya adalah Ah Kuan. Di atas meja judi, sang dealer berkeringat deras di dahinya, dan dia terus menyeka keringat dinginnya dengan tisu. Panggil semua orang di kios pergi, Ye Chen menginstruksikan seorang pria muda di sampingnya. Ya, Kakak Chen, Ma Zai menjawab dengan suara rendah. Semua orang pergi, ayo bermain lagi besok. Beberapa kuda segera mengusir para penjudi itu. Pintu apa yang ditutup di pagi hari, dan jangan biarkan siapapun bermain. Itu dia, ini sangat menyenangkan, sekelompok penjudi mengeluh. Ini yang dimaksud bos, orang besar, kembalilah besok, teriak beberapa kuda. Segera, semua penjudi di kasino hilang. Hanya pria parubaya dan dua pengawal di Central Blackjack Casino yang tersisa. Tuan Ye, sudah lama, bagaimana kabarmu? Ah Kuan tertawa datar. Tuan Kuan, angin apa yang bertiup di sini? Bisakah ahli ini merekomendasikan sesuatu kepada Yemu? Ye Chen melangkah maju dan tersenyum pada pria parubaya itu. Ini Tuan He Jun, yang berada di bawah pengawasan Wan Zenshan, Qian Wang. Ah Kuan mencibir. Mata Ye Chen memancarkan warna yang agak dingin, dan dia tersenyum. Tuan, dia sebenarnya adalah murid yang bangga dari Tuan Wan Lao, senang bertemu. Orang Ming tidak berbicara diam-diam. Dia, di sini untuk bermain hari ini. Saya mendengar bahwa Tuan Ye memiliki keterampilan judi yang luar biasa. Tetapi dia sangat bersedia bermain melawan Anda. He Jun tersenyum ringan. Tendang lapangan, wajah cantik Ye Xing-Xing menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa yang disebut bidang tendangan mengacu pada memenangkan uang secara liar di kasino lain sampai pihak lain tidak dapat membukanya. Persaingan kasino bawah tanah di kota Huahai sangat sengit. Jika tidak ada master judi di kasino bawah tanah, mudah untuk ditendang oleh orang lain. Ini juga merupakan aturan tak tertulis dalam industri perjudian. Saat Anda membuka bisnis, Anda tidak boleh takut untuk bertaruh dengan orang lain. Bahkan jika Anda kehilangan seluruh kasino, Anda tidak boleh demam panggung. Aturan ini berlaku bahkan di kasino reguler besar. Karena pihak lain dikirim oleh Luo Tianyao, itu pasti tidak mudah. Perlu disebutkan bahwa Luo Tianyao selalu memiliki dendam yang mendalam dengan Ye Chen. Mata Ye Chen menjadi dingin. Kalau begitu berhentilah berbicara omong kosong, mari kita mulai. He Jun tertawa dan berkata, Tuan Ye benar-benar orang yang menyegarkan. Kami akan datang sesuai standar. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. 3 pertandingan di setiap pertandingan. Pertandingan pertama ini, taruhan saya adalah 50 juta. Ma Zai di belakang Ye Chen tidak bisa tidak terkejut. Ye Xing-Xing juga mengerutkan kening. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Pria ini memainkan permainan besar begitu dia membuka mulutnya. Dan keterampilan judinya jelas tidak buruk. Oke, kamu memilih metode perjudian di game pertama. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah. Oke. Berbicara dengan orang yang menyegarkan itu menyegarkan. Di game pertama, saya memilih blackjack. Jadi mari kita gunakan dealer di kasino Anda untuk membagikan kartu, kata He Jun dengan tenang. Biarkan orang Anda sendiri menangani kartu. Orang ini sangat percaya diri. Sekelompok kuda diam-diam terkejut.
Tetapi di dalam hati mereka, keterampilan judi Brother Chen tidak ada artinya, dan mereka tidak percaya bahwa rambut gantung ini dapat memenangkan Brother Chen. Pertaruhan dimulai sekarang, 10 menit kemudian. Ye Chen tetap diam, namun, wajah kuda di sekitarnya, termasuk Ye Xingxing, menjadi jelek. Ye Chen kalah di game pertama, dan kalah total. Saya kehilangan 2 pertandingan sebelum jam 21, dan saya tidak memenangkan satu pun, dan He Jun mengambil 50 juta. Ye Chen dapat dianggap tahu seberapa kuat He Jun, dan dia jauh dari lawannya dalam hal bermain kartu. Namun, Ye Chen tidak pandai bermain kartu, jadi dia tidak panik. Menurut aturan lapangan tendangan, penendang hanya dapat memilih satu metode perjudian populer, dan pihak yang ditendang dapat memilih 2 metode perjudian populer. Di ronde kedua, saya memilih untuk bertaruh pada dadu. Apakah Tuan He baik-baik saja? Tanya Ye Chen. Tentu saja, tapi taruhanku digandakan dalam game ini, dan taruhannya adalah 100 juta, He Jun tertawa. Semacam kuda menghirup udara dingin, 100 juta, game ini terlalu besar. Setara dengan pendapatan seluruh bawah tanah YNK selama setengah tahun. Anda harus tahu bahwa kasino bawah tanah yang dibuka oleh Ye Chen ini baru dibuka selama 1,5 tahun, dan total aset Ye Chen kurang dari 500 juta. Ye Chen tahu bahwa pihak lain membuat taruhan semacam ini hanya untuk meningkatkan tekanan pada dirinya sendiri, tetapi tekanannya memang cukup besar. Jika Anda kalah dalam permainan ini, itu tidak sesederhana kehilangan 100 juta lagi. Setelah berhasil ditendang keluar, kasinonya akan ditutup. Menurut sifat jahat dan licik Luo Tianyao, begitu kasinonya tutup, dia mungkin tidak akan berpikir untuk membukanya lagi. Di ronde kedua bertaruh pada dadu, Ye Chen mengambil dadu Gu dan mengayunkannya dengan cepat. Bertaruh pada dadu adalah kekuatan Ye Chen, dan suara dadu yang bertabrakan dalam dadu semakin intens, seperti siulan angin. Ye Chen menggunakan tangan ledakan 1000 teknik, dan kecepatan tangan mencapai sebuah alam. He Jun memejamkan matanya dan memusatkan perhatiannya, telinganya sedikit berkedut, dan butiran-butiran keringat berangsur-angsur keluar dari dahinya. Ye Chen tahu bahwa He Jun mendengarkan poinnya, tetapi dia masih sangat percaya diri. Kecuali dia berada di level 1000 raja, dia pasti tidak akan bisa mendengar poinnya. Ye Chen bergetar selama 5 menit, meletakkan dadu di atas meja permainan, dan berkata sambil tersenyum ringan, "Tuan He, Anda bisa menebaknya." Poinnya adalah 225, 9 poin. He Jun menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan dan berkata dengan percaya diri. Melihat sikap tenang pihak lain, Ye Chen merasakan krisis di hatinya, dan membuka dadu Gu dengan ekspresi serius. 225. Jam 9, tebakan He Jun benar, penonton terdiam, dan rasa putus asa menyelimuti Ye Chen, Ye Xingxing, dan kelompok kuda di sekitarnya. Meskipun itu adalah 3 pertandingan untuk menentukan hasilnya, Gu dadu Ye Chen sendiri dapat didengar oleh lawan, dan pada dasarnya dia telah kehilangan sebagian besar permainan. Sampai sekarang, semua orang harus mengakui bahwa keterampilan judi He Jun jauh melampaui Ye Chen. He Jun tersenyum bangga, "Hahaha, Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu. Saya menantang peringkat 83 dunia Qian Wang di Las Vegas minggu lalu. Meskipun saya kalah, itu hanya kerugian kecil, itu saja. Dalam hal keterampilan berjudi saja, kekuatanku sangat dekat dengan level 1000 raja." Akuan di samping juga menunjukkan senyum main-main. Tampaknya kemenangan telah diputuskan, dan Ye Chen kempis, yang sangat jarang terjadi. Ye Chen berkata dalam hatinya bahwa tidak mungkin untuk tidak panik, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Permainan belum berakhir, giliranmu untuk mengguncangnya." "Oke, karena kamu masih ingin bertahan,
Tuan Ye, aku akan memberimu kesempatan ini. Bagaimana kamu berbicara dengan saudara kita Chen? Beberapa kuda berkata dengan marah, baru saja akan melangkah maju. Ye Chen mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka, dan berkata dengan senyum ringan, Tuan He, lanjutkan. He Jun mendengus dingin, mengambil good dice, dan mengocoknya dengan cepat, semakin cepat dan semakin cepat. Sama seperti ombak dan pasang surut yang mengantar ke laut, ini adalah tangan pasang karya He Jun yang ribuan seni. Kecepatan tangan ledakan Qianshu Ye Chen jelas lebih cepat. Dahi Ye Chen berkeringat, dan setelah beberapa detik, dia benar-benar bingung, dan dia tidak bisa mendengar jumlah poin dalam dadu. Hilang, wajah Ye Chen berubah pucat. Apakah kasino yang dioperasikan dengan baik itu benar-benar akan ditutup? Ye Xingxing juga dengan jelas melihat bahwa wajah saudaranya salah, dan diperkirakan dia akan kalah. Kehilangan 150 juta, dan seluruh kasino, ini adalah pukulan besar. Suasana hati Ye Xingxing juga tiba-tiba jatuh ke dasar. He Jun dengan tenang mengguncang dadu, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Chen sudah berakhir. Saya pikir orang ini sangat kuat. Tetapi itu saja, saya tidak perlu berlutut ketika saya bertemu dengan diri saya sendiri yang hampir 1000 raja. Ye Chen mengerutkan kening, dia tidak mau kehilangan kasinonya karena Luo Tianyao. Dalam keputusasaan, Ye Chen tiba-tiba memikirkan seseorang. Anak itu, dia juga pernah menang melawan dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi dia masih menang dengan sangat mudah. Mungkin keterampilan judinya lebih baik daripada He Jun. Ye Chen melihat seberkas cahaya. Dia segera mengeluarkan iPhone-nya dari sakunya, membolak-balik kontaknya, dan melakukan panggilan. Semua orang di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ye Chen benar-benar melakukan panggilan telepon di game judi yang sangat kritis ini. Di dalam villa, Xiao Suer, jangan membuat wajahmu cemberut, akan ada jalan, Shen Lang menghibur. Suruk Sue melirik alisnya, saya khawatir tentang bisnis kakek. Shen Lang menghela nafas dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak khawatir? Aku akan mendapatkan 100 juta sesegera mungkin. Sangat mudah untuk mengatakan. Dari mana kamu akan mendapatkan 100 juta? Shen Lang, kamu tidak berpikir kamu ingin merampok uang seseorang, kan? Liu Xiao panik di dalam hatinya. Wajah Shen Lang menjadi gelap. Dia mengetuk kepala Liu Xiao, dan berkata dengan marah. Apa itu perampokan? Aku bahkan tidak repot-repot melakukan hal-hal kelas bawah seperti merampok uang orang lain. Liu Xiao memeluk kepalanya, memutar matanya ke arah Shen Lang, dan berbisik, kalau begitu, apakah kamu akan mendapatkan 100 juta itu? Shen Lang hendak berbicara ketika tiba-tiba, telepon di sakunya berdering. Kita akan membicarakannya nanti, aku akan menelepon dulu. Shen Lang bangkit dan berjalan keluar dari villa, mengangkat telepon, dan menekannya untuk terhubung. Apakah itu Tuan Shen Lang? Halo, saya Ye Chen, suara Ye Chen yang serak terdengar di ujung telepon. Shen Lang mengerutkan kening, mengapa orang ini memanggilnya? Ye Chen adalah pemilik Dragon Travel Casino. Terakhir kali Shen Lang bermain melawannya, Ye Chen masih terlihat seperti bos pasukan bawah tanah. Shen Lang sangat sensitif terhadap tokoh-tokoh di pasukan bawah tanah baru-baru ini, dan bertanya dengan alis, Tuan Ye, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ye Chen sudah cemas, berjalan keluar dari meja judi, dan buru-buru berkata, kamu telah mengalami beberapa masalah, Tuan Shen, sebagai ahli judi, dapatkah kamu datang dan membantu? Kamu pasti sangat berterima kasih. Kamu sibuk apa? Tanya Shen Langgu, apakah saya dapat membantu Yemo untuk berjudi? Tidak peduli apakah saya menang atau kalah, saya bersedia membayar Tuan Shen sejumlah besar uang, Ye Chen berkata dengan tegas.
Berapa jumlah yang sangat besar? Sen Lang tiba-tiba menjadi tertarik. Tuan Sen memberi harga, Ye Chen menggertakkan giginya. 100 juta, Sen Lang tidak ragu-ragu. Jika Tuan Sen bisa membantuku menang melawan orang itu, Ye Chen pasti akan menawarkan hadiah 100 juta, Ye Chen berkata riang. Sen Lang tercengang, dia berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang, dan tiba-tiba kesempatan seperti itu muncul dengan cara yang membingungkan. 100 juta terlalu melamun, Sen Lang hanya kekurangan uang, tetapi terlalu palsu untuk datang dengan begitu banyak uang dari udara tipis. Tuan Ye, dengan siapa Anda ingin saya bertaruh? Sen Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jujur saja, pihak lain adalah ahli judi, kata Ye Chen. Mendengar Ye Chen sepertinya tidak berbohong, Sen Lang segera berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus membayar saya hadiah 100 juta segera setelah saya menang. Kamu sama sekali tidak bercanda. Hadiah 100 juta harus ditawarkan. Saya mohon Tuan Sen untuk membantu. Ye Chen meletakkan identitasnya dan berkata dengan tegas. Sen Lang sangat gembira dan langsung setuju. Oke, aku berjanji. Sangat mungkin untuk menghasilkan 100 juta dengan cepat, yang hanya cukup untuk membiarkan kakek keluar dari krisis sementara, dan ekspresi suram Su Ruxue pasti akan berubah menjadi senyum bahagia. Nima ini adalah kue di langit. Setelah menutup telepon dan berjalan ke villa, Sen Lang berkata, Xiao ya Xiao Xiao, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk keluar dulu dan segera kembali. Setelah berbicara, Sen Lang menoleh dan berjalan keluar dari villa. Su Ruxue dan Liu Xiao Xiao terkejut. Pria di keluargamu benar-benar misterius. Apakah selalu ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Liu Xiao Xiao mendengus. Su Ruxue menghela nafas. Tidak hanya Liu Xiao Xiao, tetapi bahkan dia sendiri merasa bahwa Sen Lang masih sangat misterius. Meskipun dia samar-samar dapat memahami perasaan Sen Lang untuknya, Su Ruxue tidak dapat memahami karakter Sen Lang. Pria ini jauh lebih sederhana daripada permukaan. Dia merasa bahwa dia hanya tahu sedikit tentang Sen Lang. Tetapi Su Ruxue tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk menghubungi dan memahami Sen Lang. Dia sebenarnya ingin mengetahui masa lalu pria ini. Di kasino bawah tanah, suasananya sangat sunyi. Ye Chen pergi keluar untuk menelepon dan kembali ke meja judi. Ye, terserah Anda untuk menebak. Meskipun He Jun tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen, dia tidak terlalu peduli. Selama dia bisa menang, yang lainnya terserah Luo Tianyao. He Jun tidak takut menghadapi kegelapan dan memakan kegelapan. Bagaimanapun, Luo Tianyao ada di belakangnya, dan Akuan di sampingnya juga ahli bintang 3. Kecuali Ye Chen bodoh, dia pasti tidak akan berani bergerak diri. Suasana di antara penonton bahkan lebih sunyi dan menakutkan, dan Ye Xingxing tidak bisa menahan napas. Jika saudaranya tidak menebak, kasino akan berakhir. Aku mengaku kalah dalam game ini, Ye Chen berkata ringan. Apa? Sekelompok kuda terkejut. Ye Xingxing mengerutkan kening. Hahaha, He Jun tersenyum bangga. Akuan, yang berada di sampingnya, juga tertawa. Kakak Tianyao mengatakannya dengan baik, untuk berurusan dengan orang-orang seperti Ye Chen, kamu harus tangguh. Jadi Tuan Ye, bisakah Anda memberitahu saya kapan kasino Anda akan ditutup? Ah, Kuan mencibir. Aku bilang aku akan mengaku kalah, tapi aku tidak bilang aku akan menutup kasino. Ye Chen bersenandung. Ye Chen, apa maksudmu? Apa kau bercanda? He Jun, kata He Jun dengan marah. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menemukan seseorang untuk mengalahkanmu, Ye Chen berkata dengan tenang. He Jun mendengus dingin, tidak ada yang bisa mengalahkanku di kota Huahai. Tuan, dia agak terlalu arogan, seperti kata pepatah. Ada orang di luar dunia,
dan ada hari-hari di luar langit. Tuan dia belum pernah melihat karakter yang kuat. Ye Chen bersenandung. Oke, jika orang yang kamu temukan bisa menang melawanku, aku akan mengembalikan 150 juta yuan apa adanya. Tapi jika orang yang kamu temukan kalah dariku, Ye Chen, kamu harus mematikannya hari ini. Kasino yang hancur ini. Jun tertawa terbahak-bahak. Bisa, ekspresi Ye Chen tidak berubah. Tetapi dia sangat cemas di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia telah menggantungkan semua harapannya pada Shen Lang. Dia tidak tahu seberapa kuat keterampilan judi Shen Lang. Dan dia berharap dia tidak akan melakukannya. Kecewa. Saudaraku, siapa orang yang kamu temukan? Ye Xingxing mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan suara rendah. Jangan tanya, singkatnya, dia seorang pemuda, seumuran denganmu, bisik Ye Chen. Wajah cantik Ye Xingxing menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini sepertinya sedikit tidak bisa diandalkan. Seberapa tinggi seseorang yang seumuran dengan dirinya bisa berjudi? 15 menit kemudian, Shen Lang tiba di gerbang kasino Longsing. Wah, kasino tutup hari ini? Kembalilah lain kali. Dua kuda tinggi berdiri di luar pintu dan berteriak pada Shen Lang. Shen Lang mengerutkan kening, bosmu memintaku untuk datang ke sini. Melihat Shen Lang terlalu muda, seorang pria kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu? Bos kami akan mengenalmu. Shen Lang merasa sedikit tidak senang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bosmu bernama Ye Chen, dia memintaku untuk datang dan berjudi dengan orang lain. Dua penjaga gerbang yang kuat tidak bisa membantu, tetapi tercengang. Ye Chen telah mengirim seseorang untuk menginstruksikan mereka. Mengatakan bahwa tamu terhormat akan datang ke kasino dan membiarkan mereka berdua pergi. Apakah itu anak laki-laki di depannya? Kedua kuda itu saling memandang, tetapi membawa Shen Lang masuk. Halo, Tuan Shen, kita bertemu lagi. Ketika Ye Chen melihat Shen Lang masuk, dia segera bangkit dan melangkah maju untuk menyambutnya. Kedua kuda itu terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Shen Lang benar-benar tamu terhormat, Nima, yang hampir menyinggung perasaan orang lain. Tuan Ye, halo, Shen Lang dan Ye Chen berjabat tangan, dan keduanya berjalan mendekat. Itu kamu? Wajah cantik Ye Xingxing terkejut, dan setelah membacanya beberapa kali, setelah memastikan bahwa itu adalah Shen Lang, gelombang besar muncul di hatinya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa master judi yang dikatakan saudara saya itu sebenarnya dia, pria gila yang mengantarnya terakhir kali. Ye Xingxing bahkan tidak bisa melupakan ekspresi membunuh di wajah pria itu. Shen Lang, pria ini tampaknya sangat kuat, dan keterampilan balapnya luar biasa. Ye Xingxing selalu merasa bahwa Shen Lang misterius, sedikit aneh, dan sedikit menakutkan. Pria ini benar-benar mengenal saudaranya, atau penjudi? Ye Xingxing sedikit terkejut. Ini kamu? Shen Lang juga tercengang, tidak menyangka akan melihat Ye Xingxing di sini. Saya ingat bahwa saya meminjam mobil sport Lamborghini gadis ini 2 kali terakhir kali. Gadis itu hanya duduk di samping dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil. Dia adalah gadis yang aneh. Apa, Tuan Shen? Apakah Anda mengenal saudara perempuan saya? Ye Chen bertanya dengan heran. Saya tidak bisa berbicara tentang kenalan. Saya baru saja bertemu. Shen Lang tersenyum ringan dan berkata kepada Ye Xingxing, si cantik ini, saya belum mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Ye Xingxing melompat tanpa alasan, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Tuan Shen Lang, mari kita mengobrol dengan baik nanti. Mari kita masuk ke dalam game dulu. Ye Chen tersenyum. Shen Lang sedikit mengangguk, matanya beralih ke He Jun di meja permainan pusat. Tuan Ye, ini tuan yang kamu undang? Hahaha,
Hejun melirik Sen Lang dan tersenyum menghina. Dia berpikir bahwa Grand Debut adalah seorang master dengan momentum dan temperamen yang luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka itu adalah anak laki-laki berambut kuning, sangat lucu. Melihat penghinaan Hejun, Sen Lang menganggapnya sangat tidak menyenangkan, dan orang ini terlalu